Hampir sama dengan banding sebelumnya, kita akan mencantumkan keberatan-keberatan kita. Tapi untuk saat ini, saya tidak akan menyinggung isi daripada memori kasasi, dan itu kan belum pantas untuk untuk saya kasih tahu. Ya dengan mengajukannya kasasi ini otomatis sudah siap 100%. Ya maunya Kaniki ya dia minta diperjuangkan sampai dengan upaya hukum yang terakhir. Iya, jadi itu kan hak hukum ya, dan itu diatur dalam hukum acara kita. Ya upaya banding, upaya kasasi, dan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Kasus hukum yang tengah menjerat Nikita Mirzani kembali memasuki babak baru. Melalui tim kuasa hukumnya, Nikita resmi mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Langkah ini ditempuh lantaran Nikita Mirzani merasa tidak puas dengan putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya menjatuhkan vonis hukuman 6 tahun penjara terhadap dirinya. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Galih Rakasiwi, menjelaskan bahwa pengajuan kasasi tersebut telah dipersiapkan secara matang. Seluruh dokumen yang dibutuhkan, mulai dari berkas permohonan hingga memori kasasi, telah dilengkapi dan ditandatangani langsung oleh Nikita Mirzani. Dengan diajukannya kasasi ini, pihaknya berharap Mahkamah Agung dapat meninjau kembali putusan sebelumnya dan memberikan keadilan bagi kliennya. Ya sebenarnya dari pagi tadi saya sudah mintakan surat kuasa ya, tanda tangan ke rutan, baik ke Pondok Bambu, lanjut dari ke Cipinang, dan setelah selesai saya langsung ke sini untuk registrasi surat kuasa, dan surat kuasa yang asli sudah diterima dan sudah diberikan untuk menyatakan kasasi ya. Dan tadi kenapa lama kan, namanya juga administrasi, harus ikutin prosedur. Dan tadi sudah diterima, cuma secara fisiknya kan belum diterima langsung, tapi tadi saya sudah tanda tangan sebagai pemohon kasasi yang mewakili daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Hampir sama dengan banding sebelumnya, kita akan mencantumkan keberatan-keberatan kita. Tapi untuk saat ini, saya tidak akan menyinggung isi daripada memori kasasi, dan itu kan belum pantas untuk untuk saya kasih tahu, karena kita kan akan menyusun itu kan berdasarkan analisa dan lain sebagainya, termasuk pertimbangan yang dianggap belum dirasa mencapai rasa keadilan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti itu. Alhamdulillah nggak ada kendala. Intinya kan ikutin prosedurnya aja, namanya juga prosedur kan harus menunggu administrasi, kelengkapan dan lain sebagainya. Dicek lagi berkas-berkasnya, baik yang aslinya atau fotokopinya, termasuk BAS dan KTA kita sebagai penasihat hukum daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu. Semenjak ini kan menyatakan kasasi, otomatis kita diberikan waktu 14 hari untuk memberikan memori kasasinya ya, baik untuk Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. 14 hari ke depan setelah hari ini. Untuk hasilnya ya mudah-mudahan lebih cepat gitu kan, seperti banding juga. Saya tidak bisa memastikan nanti saya bilang 3 bulan nanti meleset, atau misalkan bilang 6 bulan nanti meleset. Tergantung nanti dari Mahkamah Agung nanti seperti apa. Saya tidak memastikan untuk nanti berapa lamanya ya. Yang jelas untuk memorinya sendiri, kita diberikan waktu 14 hari ke depan untuk menyusunnya, seperti itu. Itu kan hak hukum ya, dan itu diatur dalam hukum acara kita. Ya upaya banding, upaya kasasi, dan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Dan memang kalau memang terdakwa nantinya setelah putusan di kasasi juga merasa kurang puas karena tidak merasa berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat bagi dirinya, ya memang harus menggunakan haknya untuk melakukan upaya peninjauan kembali. Tapi yang kembali kami ingatkan tentang soal ini lebih kepada bagaimana nanti terdakwa bisa memenuhi ketentuan-ketentuan formil sebagaimana peninjauan kembali ya di pasal 263 ayat 2 KUHP. Ya, jadi kalau misalkan nanti sesuai ketentuan-ketentuan di KUHP terkait formilnya tidak terpenuhi, ya baik di kasasi maupun peninjauan kembali nantinya, saya pikir itu sia-sia ya. Tapi ya itu kembali juga kepada hak terdakwa, kami tidak bisa mengomentari itu. Terkait pengajuan kasasi tersebut,
Galih Rakasiwi menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena pihaknya tidak sependapat dengan putusan pengadilan, baik di tingkat pertama maupun pada tahap banding. Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang membuat tim kuasa hukum menilai putusan sebelumnya belum mencerminkan rasa keadilan. Meski menyadari adanya risiko hukuman Nikita Mirzani dapat diperberat dalam proses kasasi, Galih menegaskan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan segala kemungkinan dengan matang. Ia menekankan bahwa keputusan untuk menempuh jalur kasasi diambil secara sadar dan penuh keyakinan. Selain itu, Galih juga menyampaikan bahwa Nikita Mirzani berada dalam kondisi mental yang siap dan kuat untuk menghadapi seluruh rangkaian proses hukum yang berjalan. Oleh karena itu, dengan kesiapan tersebut, Nikita Mirzani mantap melangkah mengajukan kasasi sebagai upaya memperjuangkan hak hukumnya. Justru kita yang diminta oleh Nikita sendiri untuk mengajukan kasasi seperti itu. Kalau itu kan seperti mungkin udah dijelaskan dulu sama rekan-rekan kami sebelumnya, Nikita akan menggunakan upaya hukum ini sampai dengan titik terakhir upaya hukumnya. Karena dirasa untuk kasus ini kan belum mencapai rasa keadilan kan, belum mencapai sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Makanya tetap akan diperjuangkan sampai dengan upaya hukum yang terakhir. Ya dengan mengajukannya kasasi ini otomatis sudah siap 100% apapun nanti resikonya seperti itu. Itu termasuk keputusan yang gambling namanya, perjudian dalam ilmu hukum namanya. Ada perjudian yang memang pidana, tapi ada perjudian yang timang-timang nih, yes no begitu kan. Jadi ini termasuk perjudian ilmu hukum. Kalau kemudian TPPU tidak terbukti, itu pasti diperingan hukumannya. Tapi ternyata TPPU terbukti oleh pihak pengadilan tinggi sehingga diperberat hukumannya, tapi secara ilmu pemidanaan ancaman hukumannya ringan, dia hanya 6 tahun, biasanya di atas 10 tahun begitu kalau TPPU itu. Jadi ya kita, kalau anjuran kita ya Nikita Mirzani sebaiknya sudahlah legowo sajalah di posisi 6 tahun ini kan. Nanti kan ada remisi, ada pengurangan hukuman segala macam jadi 5 tahun atau 4,5 tahun nggak menjalani masa hukuman kan. Dibanding dia kasasi. Tapi kalau jaksa kasasi, ini baru persoalan buat dia. Mau nggak mau dia ngikutin juga alur apa yang diminta oleh jaksa lewat kasasi. Menyikapi langkah kasasi yang diajukan oleh pihak lawan, Julianus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys turut memberikan pandangannya terkait peluang yang akan diperoleh Nikita Mirzani. Sebagai praktisi hukum yang telah lama malang melintang di dunia hukum, Julianus menilai bahwa kemungkinan dikabulkannya eksepsi dari pihak pemohon kasasi terbilang sangat kecil. Menurut Julianus, proses kasasi di Mahkamah Agung bukan lagi menjadi ruang untuk mengulang atau memeriksa fakta-fakta persidangan sebagaimana di tingkat pertama maupun banding. Kasasi semata-mata berfokus pada penilaian apakah majelis hakim sebelumnya telah menerapkan hukum secara tepat dalam memutus perkara. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa ruang bagi perubahan putusan melalui kasasi cukup terbatas, mengingat MA hanya akan mengoreksi aspek penerapan hukum, bukan substansi pembuktian yang telah dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya. Kalau berbicara tentang peluang, biasanya ya menurut pengalaman kami, kalau di tingkat pertama itu divonis, kemudian tingkat banding juga divonis, apalagi dikuatkan, maka persentasenya itu akan semakin mengecil. Karena di tingkat kasasi ini tidak lagi berbicara fakta persidangan, tidak berbicara lagi ini kenapa nggak masuk, ini kenapa nggak begini, dan sebagainya dan seterusnya. Ini hanya sebatas memeriksa dan mengoreksi tentang bagaimana majelis hakim mengadili perkara ini dari tingkat pertama dan tingkat banding. Ya, ini soal penerapan hukum aja ya, seperti itu. Upaya hukum kasasi ini berbeda ya dengan upaya banding. Di upaya hukum kasasi ini, itu lebih kepada bagaimana nantinya majelis di Hakim Agung, Mahkamah Agung memeriksa tentang putusan-putusan baik dari tingkat pertama juris fakti, tingkat banding, tentang soal bagaimananya para majelis ini, peradilan ini mengadili ya, tentang soal benar baiknya atau seperti apa penerapan hukum terkait putusan itu. Salah satunya tentang soal bagaimana
pelaksanaan tentang pembuktian sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan hakim, dan aturan-aturan penerapan hukum lainnya. Tapi ini lebih bersifat formil ya. Dan ini tidak lagi berbicara tentang fakta-fakta persidangan. Sejak proses persidangan dinyatakan selesai, kondisi Nikita Mirzani pun ramai menjadi perbincangan dan banyak dipertanyakan oleh warganet, terlebih setelah vonis hukumannya diperberat dari semula 4,5 tahun menjadi 6 tahun penjara. Perubahan putusan tersebut memicu berbagai reaksi publik yang penasaran dengan keadaan psikologis maupun fisik Nikita pasca putusan banding. Mewakili kliennya, kuasa hukum Nikita Mirzani, Galih Rakasiwi, memastikan bahwa kondisi Nikita saat ini dalam keadaan baik dan tetap tegar menghadapi proses hukum yang berjalan. Kendati demikian, Galih tidak menampik adanya rasa kecewa yang mendalam dari Nikita. Rasa kecewa itulah yang kemudian semakin menguatkan tekad Nikita Mirzani untuk terus memperjuangkan hak hukumnya melalui upaya kasasi. Alhamdulillah tadi saya ketemu Nikita sehat-sehat aja dan dalam keadaan baik. Ya maunya Kaniki ya dia minta diperjuangkan sampai dengan upaya hukum yang terakhir. Kalau dirasa belum mencerminkan rasa keadilan yang baik dan benar sesuai dengan fakta yang ada, dia tetap akan berjuang seperti itu. Tidak adil, itu ada. Intinya di mata beliau sekarang ya tidak adil intinya. Baik tidak adil buat Nikita, begitupun juga tidak adil buat Nikita, buat Ismail Marzuki seperti itu. Ketika terdakwa ini mengajukan upaya kasasi, tentu dia merasa bahwa ini tidak adil bagi dirinya, tidak punya kepastian hukum bagi dirinya, dan tidak ada kemanfaatan baginya. Itu normatif ya. Itu bukan satu hal yang sepertinya wah begitu. Enggak, ini dasar-dasar hukum yang sangat fundamental ya. Bahkan itu anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 pun tahu soal itu. Tapi kemudian seperti yang saya katakan tadi, apakah kemudian di dalam upaya kasasi nanti terdakwa dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang soal adanya kesalahan majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding dalam mengadili perkara ini. Hanya itu. Kami tidak mempunyai kewenangan ya untuk mengomentari apa dalil mereka ya. Tapi soal kemudian ini tidak adil, tidak bermanfaat, tidak punya kepastian hukum, itu normal. Itu yang harus disampaikan oleh terdakwa terhadap upaya-upaya hukum. Ya, tapi seperti apa bentuk ketidakadilan dan kemudian seperti apa tidak kepastian dan kemanfaatan itu kan kami nggak tahu seperti apa ya. Jadi biarlah mereka itu berupaya untuk merumuskan tentang soal apa yang dimaksud dengan ketidakadilan itu. Tapi memang itu memang bukan wewenang kami ya. Terlebih nanti misalkan apalagi mengoreksi dari setiap putusan-putusan dari tingkat banding maupun kasasi seperti itu.